balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia kini jadi tumpuan dunia internasional. Tak sangka Indonesia semakin laju naik level. Itu dia ya. Jadi Indonesia sekarang tuh semakin menunjukkan gitu ya kebangkitannya untuk menjadi salah satu negara maju gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo sahabat Citizen. Tidak diragukan lagi, peran Indonesia di dunia internasional cukup penting. Oleh karena itu, Indonesia seringkali menjadi rebutan beberapa negara di belahan dunia. Apalagi sekarang ini gitu kan. Indonesia menjadi rebutan beberapa negara di dunia, khususnya di era globalisasi saat ini. Di era globalisasi, Sehingga bisa dikatakan, peran Indonesia di dunia internasional cukuplah penting. Adanya globalisasi memberi kemudahan antar negara untuk saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain. Globalisasi juga memudahkan pertukaran informasi dan menciptakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi merupakan bentuk keterkaitan antar bangsa serta antar manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, dan lainnya. Mengapa di era globalisasi Indonesia menjadi rebutan? Alasan utama mengapa Indonesia menjadi rebutan dunia di era globalisasi adalah karena posisi strategis yang dimiliki Indonesia. Indonesia berwujud negara kepulauan dengan memiliki lautan luas hingga garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di garis khatulistiwa. Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, wilayah Indonesia memiliki letak geografis atau posisi yang strategis, yaitu di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi strategis yang dimiliki Indonesia ini memberikan kemudahan bagi negara-negara di Asia Tenggara, benua Asia, maupun dunia untuk datang berkunjung ke Indonesia atau hanya untuk mencari informasi. Dengan hal inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional dan sekaligus menjadi jalur transit perdagangan dunia. Tepatnya di Selat Malaka yang dikenal sebagai selat paling sibuk di dunia. Berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Posisi Indonesia sampai kapanpun selalu menjadi tempat yang strategis dalam peta perdagangan dunia. Karenanya, Indonesia berupaya keras untuk menjadi poros maritim dunia. Seperti yang disebutkan tadi, globalisasi merupakan bentuk keterkaitan dalam berbagai bidang. Bentuk keterkaitan ini bisa hadir dalam bentuk jalinan kerjasama antar negara atau semacamnya. Selain secara posisi yang strategis, potensi yang dimiliki juga menjadi alasan utama mengapa Indonesia menjadi rebutan dunia di era globalisasi. Contoh potensinya adalah kekayaan alam, budaya, suku, bangsa, bahasa, hingga agama. Indonesia juga menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi. Karenanya, Indonesia terletak di bagian tropis, memiliki tingkat curah hujan yang tinggi, sehingga mempunyai berbagai macam hayati yang tinggi dibandingkan daerah subtropis atau iklim sedang, bahkan daerah kutub yang dingin.
Ini yang membuat Indonesia selevel dengan Brazil yang mempunyai besar daratan lebih dari 5 kali. Sekitar 70% wilayah lautan Indonesia merupakan sumber daya yang belum optimal dimanfaatkan. 70% ya. Lebih dari 100 senyawa laut telah diisolasi dari organisme laut Kayak seperti dengan ini spons, juga gitu. soft Hasil laut. coral, dan algae. Nah, pada tahun 2020, komoditas dari sektor pertanian yang ditargetkan mencapai level swasembada adalah kedelai. Kedelai. Di tahun 2024, giliran gula industri, lalu masuk pada tahun 2026 menjadi milik daging sapi. Dan pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan sudah menjadi lumbung pangan dunia. Pangan. Ambisi pemerintah Indonesia tidaklah salah, mengingat bagaimana Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Bisa mendapatkan itu semua asal dikelola dengan baik dan juga benar. Keseriusan dalam mengembangkan sektor pertanian yang kuat wajib dilakukan agar misi penting menjadi contoh bagi negara lain bisa tercapai. Dengan semua itulah mengapa alasan Indonesia menjadi rebutan di berbagai negara belahan dunia. Sehingga dengan adanya potensi tersebut, negara-negara dunia menjadi lebih tertarik dan ingin menjalin kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia. Jadi rebutan gitu. Bahkan juga Indonesia juga naik bebas level menjadi lagi. contoh negara lain. Pembangunan, reformasi, transformasi, dan perubahan itu merupakan sebuah proses, bukan kegiatan sekali jadi. Jelas Presiden Joko Widodo. Jika kita sungguh bersatu, berpikir cerdas, dan bekerja keras di abad 21 ini, Indonesia akan menjadi negara maju tambahnya lagi. Yang penting bersatu. Presiden juga menyampaikan dua hal. Pertama tentang Islam dan umat Islam, dan apa yang bisa Indonesia lakukan dalam konteks ini. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan peran dan kapasitas lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan-perguruan tinggi Islam. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini. Jadi Indonesia jadi tumpuan dunia, apalagi di era globalisasi seperti sekarang inilah gitu ya, dengan banyaknya potensi dan juga perubahan-perubahan yang dialami oleh Indonesia nih. Indonesia mempunyai peran penting gitu di era globalisasi sekarang. Potensi-potensi yang dimilikinya gitu kan, membuat banyak negara mau menjalin kerjasama dengan Indonesia. Sekarang ini kan semakin dari tahun ke tahun itu semakin banyak perubahannya gitu kan. Jadi sebab itu dunia internasional nih menganggap Indonesia mempunyai peran penting, ada peran penting di era globalisasi sekarang ini. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.